sedikit-sedikit marah, ya, sakit ingatan, baik sakit ingatannya permanen maupun gila, ya, kambuhan. Jadi psikologinya terganggu, jiwanya terganggu. Itu juga adalah walaupun dia sudah dewasa dalam ukuran umur, tetapi oleh hukum kita dia dinyatakan perbedaan antara cakap bertindak dan wewenang bertindak. Cakap bertindak berlaku untuk seluruh orang yang sudah dewasa, kecuali undang-undang menentukan lain, ya. Sedangkan wewenang bertindak, ya, tidak berlaku untuk semua orang dewasa yang sudah dewasa, ya. Tetapi wewenang bertindak itu selain dewasa juga berasal dari suatu sebab. Ada sebabnya membuat dia wewenang bertindak. Misalnya, ya, dia wewenang bertindak karena jabatannya, ya. Dia berwenang bertindak karena posisinya. Kemudian jabatan itu, ya, masuk lebih kecil lagi, dia wewenang bertindak karena ada suatu keputusan dari lembaga yang memerintahkan dia, atau timbul dari perjanjian. Ingat, ya, semua orang cakap bertindak untuk melakukan perjanjian. Semua orang yang sudah dewasa boleh, dibolehkan. Tetapi tidak semua orang wewenang bertindak untuk melakukan pembayaran, ya, di dalam perjanjian misalnya, atau perjanjian lainnya. Itu maksud saya. Jadi cakap itu dalam pengertian dia mencakup seluruh orang dewasa, tapi wewenang bertindak tidak mencakup semua orang dewasa. Saya contohkan undang-undang itu bertugas untuk memeriksa serta memutus perkara. Hakim di pengadilan, ya, itu benar untuk memeriksa dan memutus perkara. Mengapa demikian? Karena ada yang namanya penetapan. Hanya hakim yang ditetapkan sebagai majelis hakim dalam perkara yang bersangkutan yang boleh menyelesaikan, memeriksa sampai memutus perkara tersebut. Ini kewenangan. Jadi semua hakim berada di lingkup pengadilan itu cakap, artinya mampu untuk memeriksa, menyelesaikan sampai memutus satu perkara. Tapi tidak semua wewenang. Kewenangan itu timbul dari penetapan dia sebagai majelis hakim. Contoh pertama. Contoh berikutnya. Semua pengacara cakap untuk mendampingi masyarakat yang membutuhkan keadilan. Jadi kalau ada masyarakat yang konflik, ya, sesama masyarakat, maka pengacara itu cakap untuk mendampingi mereka. Tetapi ingat, tidak semua pengacara berwenang untuk mendampingi masyarakat. Nanti kewenangan itu timbul kalau sudah ada perjanjian antara si pengacara tadi, ya, dengan masyarakat yang berkonflik. Ya, ada perjanjian dalam bentuk surat kuasa. Baru muncul itu kewenangan, ya, baik itu perdata maupun pidana. Begitu, ya. Sama dengan dosen apapun, ya, misalnya dosen hukum, tidak sendiri. Semua dosen hukum di fakultas hukum untuk membawakan materi, tetapi tidak semua dosen benar untuk membawakan, ya, hukum perdata misalnya atau hukum, ya. Mengapa demikian? Karena di dalam membawa materi itu kita mendapatkan SK, membutuhkan SK. SK inilah jelas, ya, entah dari dekan, entah dari rektor, tindak yang menimbulkan kewenangan terhadap dosen bersangkutan. Makanya di dalam biasa persidangan, ketika seorang pengacara pertama kali
ya masuk bersidang di pengadilan, kadang hakim meminta mana surat kuasanya, ya kan? Selain meminta kartu anggota, sumpah, berita acara sumpah, juga pasti diminta mana surat kuasanya. Mengapa demikian? Karena ini yang dijaga kewenangan. Harus ada kewenangan pada diri seseorang, ya, agar dia bisa bertindak dalam hukum secara khusus. Misalnya menyelesaikan nomor perkara nomor sekian bla 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 bla, ya, di pengadilan negeri Kolaka. Itu harus ada surat kuasanya. Tanpa surat kuasa maka dia tidak punya kewenangan untuk mendampingi kliennya. Jadi ini jangan diremehkan, ya. Efeknya apa kalau kewenangan itu dilanggar? Kalau kewenangan ini dilanggar, maka hasil dari perbuatan itu tidak akan memberikan efek hukum, akan bisa digugurkan, ya. Ini bahayanya kalau kewenangan ini tidak diperhatikan. Sama dengan suruhan jaksa, ya. Kalau jaksa ingin masuk, memang semua jaksa itu cakap untuk membuat tuntutan dalam pengadilan. Tetapi yang berwenang untuk membuat tuntutan dalam kasus tertentu, kasus ya nomor sekian bla bla bla, itu hanyalah jaksa yang mendapatkan perintah, ya, dari atasannya. Jadi ditunjuk untuk menjadi penuntut umum. Jangan serta-merta karena dia sudah berlabel penuntut umum, ya, sudah jadi jaksa, maka dia, ya, masuk begitu aja untuk membuat tuntutan. Tidak, harus tidak tentu mana legalitas dia sebagai penuntut umum. Tentulah dengan suatu penetapan. Inilah beda kecakapan bertindak dan wewenang bertindak. Nah, muncul kemudian pertanyaan, kapan kewenangan bertindak itu berakhir? Kapan kecakapan bertindak berakhir? Kecakapan bertindak tidak akan berakhir sampai manusia mati, ya. Seorang, ya, kalau profesi, ya, ini kalau profesi seperti dosen, dia cakap bertindak dalam hal membawakan materi, ya, sampai dia pensiun, ya. Bahkan pensiun pun dia masih cakap bertindak memberikan materi. Kecakapan itu, ya, sampai dia mati. Tapi kewenangan dia bertindak untuk membuka materi itu tergantung isi surat keputusan dari pimpinannya. Dia diberikan kewenangan membawa materi sampai berapa bulan. Sama dengan hakim yang dalam memeriksa dan memutus perkara ada batasnya, ya. Jadi batasnya itu sudah ditentukan di dalam, ya, penetapan yang dia terima, yang mengakibatkan kewenangan itu timbul. Sama dengan kalau perjanjian, kapan kewenangan itu berakhir dalam perjanjian? Kita lihat dalam perjanjiannya, ya kan? Kalau jual beli misalnya barang sudah diserahkan, ya, harga sudah dibayarkan lunas, barang pun juga diserahkan sepenuhnya, seutuhnya, maka kewenangan itu otomatis akan berakhir. Kenapa? Karena perjanjian sudah berakhir pula. Jadi kita lihat kewenangan itu berakhir, ya, kita lihat sumber kewenangan itu datang. Kalau dia dari perjanjian, kita lihat perjanjiannya. Kalau kita lihat dari perjanjiannya, kapan perjanjian itu berakhir, kan? Kalau jual beli misalnya, kalau seharga barang sudah dibayar sepenuhnya dan barang yang mau dibeli itu sudah diserahkan kepada pembeli sepenuhnya juga semuanya, maka otomatis perjanjian akan berakhir. Artinya apa? Para pihak sudah tidak lagi memiliki hak dan kewajiban satu sama lain, ya kan? Kalau kewenangan itu muncul dari suatu penetapan, maka kita lihat isi penetapan itu, kita lihat sampai kapan. Kalau penetapannya sebagai majelis hakim, berarti sampai, ya, kewenangannya itu berakhir untuk sampai memutus perkara sampai jatuh putusan. Kalau kita sebagai pengacara, advokat, untuk mengetahui kapan kewenangan kita mendampingi klien itu berakhir, tentu kita lihat dari surat kuasa, ya. Apakah surat kuasa itu hanya sampai
di pengadilan negeri atau sampai pada kasasi, ya, atau sampai pada PK, ya, peninjauan kembali. Ya, tergantung kepada dokumen yang menimbulkan kewenangan itu lahir. Pemirsa yang budiman, memang antara kecakapan bertindak dan kewenangan bertindak, sekilas kita lihat bukanlah permasalahan kalau kita mempersamakannya begitu saja. Tetapi efeknya, dampak hukumnya sangat luar biasa kalau ini tidak kita perhatikan. Ya. Dampak dan efeknya sangat luar biasa. Ya. Bisa buruk, bisa baik. Kalau kita bertindak tanpa kewenangan, tentu tindakan kita itu akan dianggap di mata hukum tidak sah. Ya, tidak sah. Perbuatan kita semua tidak sah. Ini yang berbahaya sekali. Nah, untuk hari ini sekian. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat saya sendiri, utamanya anak-anak mahasiswa saya dan siapapun, ya, termasuk rekan-rekan sejawat, dosen dan advokat maupun, ya, penuntut umum dan hakim. Semoga ini bisa memberikan manfaat sebagai penambahan wawasan keilmuan kita di bidang hukum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.